teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lediana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini kami akan menjelaskan proses bubut luar dan dalam, proses undercut dan proses pembuatan ulir. Yang pertama, proses bubut luar. Proses bubut luar atau mengkartel atau knurling. Knurling merupakan proses pembuatan luar atau pembuatan silinder yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Tujuan melakukan kartel atau knurling adalah membuat gerigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Jenis pekerjaan pembuatan pengkartelan dilakukan dengan menggunakan alat potong jenis khusus yang berupa sepasang roda kartel yang berukuran standar. Roda kartel tersebut dipasang pada tool post dan kedudukannya diatur setinggi senter benda kerja. Benda kerja dicekam pada senter kepala tetap dan sebaiknya juga didukung menggunakan senter kepala lepas. Yang kedua, proses bubut dalam atau biasa juga disebut dengan pembubutan diameter dalam atau boring. Pembubutan diameter dalam atau juga disebut pembubutan dalam adalah proses memperbesar diameter lubang pada benda kerja melalui pemotongan pada mesin bubut yang sebelumnya dilakukan proses pengeboran. Pembubutan dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata, namun pada bagian dalam diameter alat potong yang digunakan adalah ISO 8 dan ISO 9. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Kasirinus Sebastianus Kedetukan, NIM 201-2021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lediana Dangalila mengenai proses undercut. Pembuatan alur untuk pembebasan pahat atau yang sering disebut dengan undercut. Yang pertama, membuat diameter yang tepat seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasang. Yang kedua, tentukan posisi roda gigi yang sesuai dengan kisar atau pitch dari ulir yang akan dibuat. Ketiga, persiapkan pahat bubut ulirnya. Ulir metrik memiliki sudut 60 derajat, sedangkan Whitworth 55 derajat. Yang keempat, atur putaran spindle ke kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan kerja. Rata-rata kita pakai kecepatan 100 rpm. Selanjutnya kita mulai menghidupkan mesin dan menekan tuas otomatis drat dan memulai proses pemakanan. Pada saat pemakanan, perhatikan skala ukuran yang ada di tuas eretan melintang. Setelah pada posisi angka tertentu atau 0 agar memudahkan proses pemakanan selanjutnya. Ke dalam pemakanan kurang lebih 0,1 mm. Pada saat gerakan kembali ke posisi awal, bebaskan pahat dari sentuhan ke benda kerja. Setelah posisi awal lagi, kembalilah ke titik pemakanan yang ditandai tadi, ditambah 0,1 mm untuk pemakanan berikutnya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan ulir yang pas dengan murnya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Kapri, NIM 2019-01-2024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vian. Proses pembuatan ulir. Yang pertama, proses pembuatan ulir yaitu memajukan pahat pada diameter luar ulir. Yang kedua, setting ukuran pada eratan atas menjadi 0, mm. Yang ketiga, tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Yang keempat, atur handle kaisar menurut tabel kaisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eret bawah untuk pembuatan ulir. Yang kelima, masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Yang keenam, jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian, hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Yang ketujuh, periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kaisar pada mesin bubut. Yang ke-8,
Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja. Gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Yang ke-9, majukan pahat untuk ke dalam potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. Langkah yang dilanjutkan sampai ke dalam ulir maksimal tercapai. Pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar beram yang tersisa terpotong semuanya. Yang 10, setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya. Diameter mayor, kaisar, diameter minor atau sudut. Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja. Gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Majukan pahat untuk ke dalam potong berikutnya dengan memajukan eratan atas. Langkah dilanjutkan sampai ke dalam ulir maksimal tercapai. Pada ke dalam ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar benang yang tersisa terpotong semuanya. Setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya dengan diameter. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan melepas tuas ini sebelum proses pembuatan berat selesai. Melepasnya misalnya karena memperbaiki pahat akan memerlukan penyetelan kembali agar kembali ke alur pemakanan semula. Pada saat pemakanan, perhatikan skala ukuran yang ada di tuas eratan melintang setelah pada posisi angka tertentu atau 0 agar memudahkan proses pemakanan selanjutnya. Ke dalam pemakanan kurang lebih 0,1 mm. Pada saat gerakan kembali ke posisi awal, bebaskan pahat dari sentuhan ke benda kerja. Setelah di posisi awal lagi, kembalikanlah ke titik pemakanan yang ditanda. Ditambah atau 0,1 mm untuk pemakanan berikutnya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan ulir yang pas dengan murnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia.